Nah, ada lagi pertanyaan, apa tanggapan Bapak tentang transubstansiasi? Ini berkaitan dengan perjamuan kudus ya, makan roti, minum anggur, roti menjadi darah atau bersamaan mendampingi, dan anggur juga menjadi darah atau bersamaan dengan darah. Ya, Alkitab waktu kita baca Lukas 22 tentang perjamuan malam yang ditetapkan Tuhan sebelum dia naik ke atas salib, Tuhan mengatakan, makanlah, minumlah untuk mengingat pribadi dan karya Kristus. Begitu juga kalau kita baca di dalam surat Korintus, remember me. Jadi bukan makan, inilah dagingku, kan ditunjukin. Kalau misalnya ini ilustrasi, semacam penjelasan sederhananya. Kalau saya bilang, saya ambil nih daging saya potong, saya kupas, lalu saya bilang, inilah dagingku, makanlah. Itu jadi kanibal, ya kan? Tapi Tuhan bukan memotong dagingnya loh. Tuhan makan bersama perjamuan malam, lalu ambil roti, lalu dia mengatakan, inilah tubuhku. Jadi roti itu loh, tubuhnya dia sebenarnya yang mana? Ini. Kenapa dia menjelaskan itu? Ini sebagai ketika makan ini mengingat tubuhnya Yesus itu sudah dipersembahkan. Inilah darah perjanjian. Jadi dalam hal ini kita kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri tidak potong-potong tubuhnya untuk dimakan oleh 12 muridnya. Tuhan Yesus juga menyerahkan tubuhnya secara lengkap di atas kayu salib tanpa perlu dipatah-patahkan tulang-tulangnya, lengkap. Walaupun memang semua kondisi tubuhnya itu habis hancur karena dicambuk, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan semuanya tubuhnya. Nah, waktu sekarang kita makan roti dan minum anggur untuk mengingat Tuhan yang di surga, jiwa kita hadir bersama Tuhan di surga, memakan itu. Roti itu yang dimakan. Coba bayangkan ketika murid-murid itu di hadapan Yesus makan roti. Waktu makan roti, kira-kira murid-murid itu makan, masih bau amis darah nih, kok alot nih, dagingnya tidak. Dia makan roti, nggak berubah apa-apa itu, waktu itu. Dia makan roti. Jadi, kalau kita ajak makan orang, ya mungkin ada pesta, ada makan malam, kita ajak, terus kita bilang, kalian makan ini ya, kalau kalian makan ini, coba bayangkan atau pikirkan makan ini, kalian sedang makan sesuatu pada tubuh saya. Kira-kira bagaimana? Saya mual itu pasti. Tapi yang saya bayangkan adalah, saya waktu makan, saya ingat pesannya Tuhan. Ingat di dalam Injil Yohanes, pasal 13, 14, 15, 16, 17. Special teaching for his disciple. Kenapa? Itu spesial pengajaran untuk murid-muridnya. Pasal 13, 14, 15, 16, 17 dia doa untuk murid-muridnya. Dan di dalam konteks itulah Yesus mengajar, makanlah roti ini untuk mengingat aku. Ini, maka Zwingli bilang, ini lambang. Tapi Martin Luther tidak hanya lambang loh, ini ada kehadiran tubuh Kristus juga. Iya, pada momen itu, pada momen di mana waktu itu, tapi pada momen berikutnya kehadiran tubuh Kristus di mana? Di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebabnya, dan Calvin mengatakan, waktu kita makan, itu jiwa kita itu bersama dengan anak di surga. Makan bersama di sana. Nah, itu pendapat saya. Jadi, kalau berbeda dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang lain, silakan diberikan pengertian. John Calvin bilang secara rohani orang Kristen yang naik ke surga saat perjamuan kudus. Ya, saya sudah jelaskan itu. Kemudian, itulah misteri dari perjamuan kudus menurut Calvin. Ya, kita kan disatukan tadi, kesatuan mistis yang saya katakan tadi ya. Ya, Thomas Watson memang belajar banyak hal berkaitan dengan hal itu. Kita sama kok Pak, ya nggak apa-apa, beda juga tidak apa-apa, karena memang belajar firman perlu adanya penajaman saling menajamkan. Mengapa banyak yang lebih suka istilah perjamuan kudus, harusnya perjamuan Tuhan? Ya tidak apa-apa, itu biasanya perjamuan kudus itu dikaitkan dengan kesucian Tuhan. Atau ada orang yang tidak mau sembarangan menyebut nama Tuhan, seperti itu. Jadi tidak perlu diperuncing, bukan esensi. Kalau ada yang menyebut perjamuan Tuhan, monggo, karena memang Tuhan mengundang kita untuk menikmati perjamuannya. Tapi kalau ada orang yang
mengatakan perjamuan kudus, itu oke juga. Karena kebiasaan, tradisi yang membuat kita ini perjamuan kudus. Artinya khusus, spesial untuk Tuhan. Karena kata kudus itu kados, jadi khusus, khas untuk Tuhan. Dipisahkan dari. Karena apa kata perjamuan kudus? Karena memang dipisahkan dari. Karena roti kan tiap hari kita makan. Bagi saya ya, kalau mungkin ada teman-teman saudara yang belum tiap hari makan roti. Saya tiap hari makan roti misalnya. Saya juga bisa minum anggur. Nggak ada masalah, kecuali nggak boleh mabuk kan. Minum anggur satu sloki atau satu. Misalnya seperti itu. Kalau orang-orang di barat, atau juga ada orang-orang tertentu yang mesti minum anggur sedikit satu sloki misalnya. Jadi ketika kebiasaan makan roti, ketika ketemu di gereja makan roti juga, apa meaningnya gitu? Apa maknanya? Nah, itu sebabnya disebut, ini khusus loh, spesial, mengingat Tuhan. Jadi ini bukan roti sembarangan roti, bukan anggur sembarangan anggur. Maka membedakan, apalagi kalau ini dari luar ya. Kita kan tradisi itu dari luar, dari barat yang suka minum anggur dan suka makan roti. Maka ketika kita di sini, ya kita tidak terbiasa makan roti, begitu makan roti, wow, keren. Seperti orang yang sedang mendapatkan sesuatu panganan yang sangat unik gitu. Tapi orang barat, atau orang-orang yang biasa makan roti gitu, apalagi tipis gitu ya, dikit, rasanya kok makan apa gitu ya, nggak bisa mengenyangkan, tidak, ya, tapi harus dimakan. Kenapa? Apa manfaat, apa maknanya? Tentu bukan rotinya, tapi mengingatnya, remember me, kata Tuhan. Ingatlah akan aku waktu kamu makannya. Karena sebelumnya mereka kan makan juga, makan malam, jadi mereka sudah cukup kenyang begitu. Jadi saudara tidak perlu perruncing masalah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Saya dalam hal ini tidak mengatakan, oh ini yang salah, ini benar. Tidak dalam konteks salah benar di sana. Lihat apa konteks daripada penggunaan istilah itu dan dari mana asalnya. Seperti itu ya, saudara.